Shalom suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada. Hari ini kita kembali ketemu lagi dalam satu pembahasan dengan tema apa itu sabat. Sebelumnya kita akan mengangkat pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, Bapak, terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau membahas satu kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya menjadi suatu hal yang membuka mata rohani kami jauh lebih dalam lagi untuk mengenal kasih setiamu Tuhan. Kami serahkan kebenaran firman Tuhan ini dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Elohim Besem Hamasia. Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun Anda berada, kita akan membahas tentang apa itu sabat. Bapak, Ibu, dan Saudara, sabat menjadi satu hari yang diperuntukkan dan menjadi satu hari yang begitu sakral bagi umat Israel, dan sampai sekarang itu dilakukan oleh orang-orang Israel, khususnya kepada orang-orang Israel yang benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, baik itu dalam kehidupan mereka, dalam tradisi mereka, dan apapun. Dan hari ini kita sebagai anak Tuhan, pengikut Yesus Kristus, kita juga melakukan hal yang sama. Dan hari ini menjadi hari Minggu di mana kita semua beribadah dan memberikan diri, memberikan waktu di hadapan Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas itu supaya apa? Bapak, Ibu, dan Saudara, selama ini kita beribadah, selama ini kita memuji muliakan nama Tuhan. Hari Minggu kita ke gereja, Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali kita kemudian beribadah tapi tidak mengerti apa maksud dan rencana Tuhan, apa inti dari sebuah sabat, apa inti dari sebuah hari di mana kita kemudian memberikan waktu untuk Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan hari ini kita akan membahas ada 3 makna atau ada 3 hal apa itu sabat. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membukanya dalam Keluaran pasal yang ke-35 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, yang menjadi pertanyaan bagi kita ketika kita membaca bagian kebenaran firman Tuhan ini adalah apa makna sabat itu bagi kehidupan orang percaya. Nah, kita akan membahasnya dalam konteks kitab Keluaran, khususnya dalam situasi dan kondisi yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu, dan apa maknanya, apa perannya di dalam kehidupan sebagai orang percaya supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa sabat itu adalah perintah Tuhan. Kalau kita membaca ayat yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa melihat bahwa Musa diberikan satu perintah oleh Tuhan Allah itu langsung kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel, umatnya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mengapa demikian? Karena Bapak, Ibu, dan Saudara, ini menjadi satu keinginan hati Tuhan, menjadi satu perintah yang wajib, sifatnya mutlak, dan menjadi satu hal yang harus dilakukan, Bapak, Ibu, dan Saudara, kepada bangsa Israel dan kepada keturunannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat hal ini, bahwa sabat ini rupanya memiliki peran penting sekali. Tidak hanya sekedar perintah saja, tidak hanya sekedar sebuah kewajiban saja, tetapi memiliki nilai urgensi yang luar biasa. Karena apa? Perintah itu menjadi satu hal yang mutlak wajib dilakukan.
Karena apa? Karena Allah yang disembah, Allah yang memberikan perintah itu adalah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang punya perjanjian dengan Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, dan yang telah, nah ini Bapak Ibu dan Saudara harus kita pahami, bahwa dan yang telah membawa bangsa ini keluar dari tanah perbudakan menuju atau masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yang penuh dengan melimpah ruah susu dan madunya, di mana mereka akan menjadi pemilik, pewaris dari tanah tersebut, dan di mana Tuhan menyertai mereka luar biasa. Dan Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan ingin supaya ada satu hari, ada satu waktu di mana mereka kemudian itu hanya berkenan, hanya kemudian memberikan waktu, hanya kemudian memberikan kesungguhan hati, tubuh jiwa roh mereka untuk beribadah di hadapan Tuhan. Dan ini yang diinginkan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan memerintahkan kepada Musa, Musa, kamu harus beritahukan hal ini kepada bangsa Israel. Dan ini sejalan dengan 10 perintah yang yang diberikan oleh Tuhan Allah melalui kedua loh batu kepada Musa, Bapak Ibu dan Saudara. Karena apa? Karena di dalam terdapat satu perintah bahwa ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini sinkron Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu saya mengatakan kepada kita semua bahwa ibadah itu, atau hari di mana kita kemudian, maksudnya hari kemudian kita memperuntukkan diri kita seluruhnya di depan Tuhan adalah sebuah perintah yang wajib. Kalau Tuhan saja memberikan perintah itu dalam 10 hukum Taurat, lalu mengulanginya di dalam Keluaran pasal 35, maka kita Bapak Ibu dan Saudara di zaman Tuhan Yesus pun bahkan kita sampai detik ini juga wajib untuk melakukannya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, jangan menghindar dari ibadah, dari hari di mana kita memperuntukkan diri untuk beribadah kepada Tuhan, hari di mana kita memperuntukkan diri kita kepada Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan, di mana kita bisa berkomunikasi sepenuhnya di hadapan Tuhan. Karena apa? Di dalamnya terdapat segala macam ucapan syukur, segala macam pergumulan, segala macam doa Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan ketika Tuhan katakan ayo kamu beribadah, maka jangan lewatkan itu Bapak Ibu dan Saudara. Karena nilainya penting, wajib. Kenapa? Itu adalah perintah. Bapak Ibu dan Saudara, seorang prajurit ketika diberikan instruksi atau perintah kepada oleh komandannya, maka saya yakin dan percaya prajurit tersebut dengan tanpa banyak tanya dia akan melakukan siap gerak, kerjakan. Bapak Ibu dan Saudara, kalau tentara di dunia saja, prajurit di dunia saja itu berani mengambil sikap kerjakan, laksanakan, maka saya mau katakan kepada kita semua, kita pemilik Bapak dan Saudara kehidupan yang memiliki kehidupan yang berkomunikasi dengan Sang Pencipta, harusnya kita juga harus mengatakan siap, laksanakan. Hari ini saya mau katakan kepada kita semua, suara sahabat coach dimanapun Anda berada, Sabat itu penting sekali, nilai urgensinya penting sekali. Karena apa? Itu adalah perintah yang daripada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, nanti ketika membaca materi yang saya sampaikan, yang saya bagikan, Bapak Ibu dan Saudara, suara sahabat coach bisa membacanya, bagaimana kita bisa melihat bahwa apa saja yang dilarang, apa saja yang diperbolehkan, apa maknanya bagi bangsa Israel, maknanya bagi banyak orang Bapak Ibu dan Saudara, dan di beberapa tinjauan. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, kita akan melangkah kepada poin yang kedua, apa makna dari Sabat itu. Saya mau katakan kepada kita semua, Sabat itu Bapak Ibu dan Saudara, kalau yang pertama itu adalah perintah Tuhan, maka yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, Sabat itu adalah hari perhentian kudus. Saya ulangi lagi, Sabat itu adalah hari perhentian kudus. Terdapat dalam ayat 2 Bapak Ibu dan Saudara. Kalau membaca ayat yang kedua, kita bisa melihat bahwa penulis kitab Keluaran mengatakan begini, 6 hari lamanya engkau telah bekerja, maka pada hari yang ketujuh Bapak Ibu dan Saudara, haruslah engkau menjadikannya sebagai hari perhentian kudus di hadapan Tuhan. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Jadi kalau yang pertama tadi itu adalah perintah, maka yang kedua, Sabat itu adalah hari perhentian kudus. Artinya apa? Nah Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat bahwa makna dari ayat yang kedua ini sebagai hari perhentian kudus, Tuhan ingin menyampaikan begini kepada bangsa Israel, bahwa 6 hari
saya memberikan ruang dan waktu kepadamu untuk mencari nafkah, untuk beraktivitas, untuk melakukan apa yang menjadi rencanamu, apa yang menjadi keinginanmu, apa yang menjadi tugas-tugasmu dalam pekerjaan dan dalam keluargamu, dalam apapun. Saya memberikan waktu buat dirimu, tetapi pada hari yang ketujuh, pada hari Sabat, haruslah engkau berhenti, Bapak Ibu dan Saudara. Artinya apa? Semua kegiatan kita harus diamkan, kemudian kita memberi waktu yang khusus di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati, sebagai sebuah perintah, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa kita harus memberhentikan diri kita, istirahat, Bapak Ibu dan Saudara, dari semua kegiatan dan aktivitas, di mana kita berhenti, tetapi hari itu kita khususkan di hadapan Tuhan. Kepada siapa? Kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Kepada siapa? Kepada Sang Maha Kuasa. Kepada siapa? Kepada Sang Maha Kudus. Karena kehadiran Tuhan di dalam hari itu menguduskan kita, di mana kita belajar untuk mengoreksi diri kita, kemudian kita juga belajar untuk memperbaiki komunikasi kita dengan Tuhan, dan dengan kesungguhan hati kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, aku berikan untuk Tuhan. Maka 6 hari lamanya aku bersyukur karena penyertaan Tuhan. Maka hari yang ketujuh ku peruntukkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu dan Saudara. Menjadi sebuah hari perhentian yang benar-benar waktu itu dipergunakan hanya untuk Tuhan. Tuhan kita itu Allah yang cemburuan, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi ketika kita kemudian diperintahkan untuk kemudian beribadah, kusyuk di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, penuh waktu itu untuk Tuhan, maka gunakan dengan baik dan benar, Bapak Ibu dan Saudara. Jangan bermain-main, jangan kemudian setengah hati, jangan kemudian ditumpangi dengan berbagai macam kegiatan yang lain, Bapak Ibu dan Saudara, tapi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, dan khususnya kepada kehidupan orang Israel pada saat itu, bahwa hari perhentian kudus ini menjadi satu waktu di mana mereka secara total, Bapak Ibu dan Saudara, tidak boleh melakukan apapun. Kalau dalam ayat yang kedua dikatakan selanjutnya, menjadi sebuah hari perhentian penuh, Bapak Ibu dan Saudara, dan kepada orang yang melanggarnya akan mendapat konsekuensi, Bapak Ibu dan Saudara. Saya mau katakan kepada kita semua, dan konsekuensinya itu adalah kematian. Dia harus dihukum mati, Bapak Ibu dan Saudara. Apa maknanya? Bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan dalam sebuah Sabat, Bapak Ibu dan Saudara, maka kita sebenarnya sedang berhadapan dengan Sang Pencipta. Jangan mempermainkan Sabat itu. Jangan kemudian menganggap remeh. Jangan kemudian kita masih ada minggu depan. Iya, kalau masih hidup, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi kalau sudah tidak hidup, kapan lagi Anda kemudian mengkhususkan diri, Bapak Ibu dan Saudara, secara total di hadapan Tuhan? Karena itu saya sarankan kepada kita semua, ketika kita mau beribadah di hadapan Tuhan, maka berhentikan semua aktivitas kita, sungguh-sungguhlah di hadapan Tuhan, benar-benar memberikan waktu yang total untuk Tuhan. Kita bercerita, bercengkrama, kemudian kita berkomunikasi dengan kesungguhan hati di hadapan Tuhan, supaya kita bisa mengerti, oh ini loh kehendak Tuhan, ini loh perintah Tuhan, ini loh larangan Tuhan, ini loh yang harus saya kerjakan, ini loh yang harus saya lewati dalam hidup ini. Karena apa? Di dalam Sabat itu kita bisa mengenal pribadi Yesus Kristus, pribadi yang sungguh-sungguh mengenal kita, yang telah memberikan waktunya juga, yang telah kemudian memberikan perhatiannya, kasihnya kepada kita dengan sungguh-sungguh. Maka kita juga harus membalasnya dengan kesungguhan hati di hadapan Tuhan, dengan waktu yang penuh di hadapan Tuhan. Mungkin kita, Bapak Ibu dan Saudara, suara sahabat Kolose dimanapun Anda berada, kita mungkin ketika kita beribadah untuk 1-2 jam saja begitu pelitnya kita, Bapak Ibu dan Saudara. Karena kita menganggap remeh, Bapak Ibu dan Saudara. Karena kita kemudian, saya tidak sedang menghakimi, tetapi ini realita yang terjadi. Karena kita berpikir, apa sih manfaatnya ibadah itu? Orang gitu-gitu aja, ya nyanyi, doa pembukaan, nyanyi, pujian, kesaksian, ibadah, pembacaan firman Tuhan, perenungan, habis itu doa syafaat, doa berkat, penuh pulang, selesai, Bapak dan Saudara. Dan itu dilakukan dari saya kecil sampai sekarang, bahkan mungkin sampai tua. Saya mau katakan, mungkin saat kita melihat
ibadah atau sabat itu menjadi sebuah liturgi saja atau religi aktiviti kita. Tetapi saya mengatakan kepada kita semua, ibadah dalam sabat itu sangat penting sekali. Sabat menjadi suatu bagian yang pernah tak boleh kita lewatkan, karena di dalamnya terdapat konsekuensi. Artinya apa bagi kita? Mungkin kita tidak mati secara jasmani, secara langsung, tapi saya mengatakan kita bisa mati secara rohani. Di mana apa? Terputusnya hubungan komunikasi kita dengan Tuhan, terputusnya hubungan yang mesra dengan Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu dan Saudara, kalau punya kekasih, punya istri, punya pasangan, Bapak Ibu dan Saudara, atau punya orang tua, kemudian sinyalnya mati, Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana? Kuotanya habis, kan tidak bisa berkomunikasi. Bapak Ibu dan saya mau katakan juga sama. Kita kemudian ketika kita kemudian tidak memberikan waktu untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, maka sinyal rohani yang Tuhan ingin sampaikan lewat kehendak dan rencananya melalui kebenaran firman Tuhan, itu kita tidak bisa memahami dengan baik. Dan saya mengatakan kepada kita semua, jangan lupakan Sabat, hari di mana kita memberikan waktu untuk Tuhan. Kemudian kita menyenangkan hati Tuhan, memberikan persembahan, memberikan ucapan syukur di hadapan Tuhan sebagai bentuk penyertaan Tuhan dalam hari-hari sebelumnya. Saya mengatakan kepada kita semua, waktu untuk Tuhan beribadah di dalam hari Sabat itu adalah penting sekali. Sabat dan ibadah menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu dan Saudara berpikir, kenapa Sabat dan ibadah dibahas dari tadi? Tidak ada yang lain. Saya mau katakan, Sabat menjadi suatu ruang yang besar dan di dalamnya terdapat ibadah kepada Tuhan, dan ini menjadi suatu implikasi dan aplikasi yang penting dalam kehidupan rohani kita. Suara Sahabat Kurci dimanapun Anda berada, Anda harus benar-benar memegang teguh. Apapun keadaannya, sempatkan waktu, berikan waktu untuk Tuhan. Ingat, wah ini hari Minggu, saya harus beribadah di hadapan Tuhan. Ingat, ini waktu untuk berdoa. Ingat waktu untuk memuji muliakan nama Tuhan. Ini penting Bapak Ibu dan Saudara. Dan yang ketiga, saya mau katakan kepada kita semua, apa makna dari Sabat itu? Kalau yang pertama dia itu adalah perintah, yang kedua adalah hari perhentian yang kudus Bapak Ibu dan Saudara. Maka yang ketiga, bahwa Sabat itu adalah ruang perenungan pribadi kepada Tuhan. Suara Sahabat Kurci dimanapun Anda berada, kita sebenarnya sedang diajak Tuhan dalam ayat yang ketiga dalam kitab Keluaran pasal 35 ini, ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa jangan melakukan pekerjaan yang berat-berat, tapi kemudian berikanlah waktumu kemudian, selain kita berkomunikasi mengucap syukur di hadapan Tuhan, adalah waktu untuk merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa. Duduk sejenak di hadapan Tuhan, berikan waktumu kusuk, sungguh-sungguh fokus Bapak Ibu dan Saudara. Banyak orang protes tentang apa sih fokus itu, fokus. Kehidupan orang Kristen harus fokus, melayani Tuhan harus fokus. Karena apa? Tidak ngerti makna fokus itu Bapak Ibu dan Saudara. Ditanya apa fokus, ya ngelantur kemana-mana. Saya mengatakan kepada kita semua, Tuhan ingin kita fokus kepada Dia. Dia satu-satunya sumber kehidupan, satu-satunya sumber berkat, satu-satunya sumber keselamatan dan kekekalan. Jadi kalau kita tidak fokus, kemudian tidak memberikan waktu, dan ketika dalam ayat yang ketiga ini kita diberikan makna apa? Untuk merenungkan kasih Tuhan. Selain itu merenungkan kasih Tuhan, merenungkan dan mengoreksi diri kita. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Bapak Ibu dan Saudara, saya mau katakan kepada kita semua, Sabat menjadi satu ruang atau media di mana kita bisa merenungkan kasih Tuhan, merenungkan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita kemudian jatuh, Tuhan angkat. Bagaimana ketika kita kemudian berbelok, lalu Tuhan luruskan kembali. Kita menyimpang, Tuhan ajak kembali lagi. Kemudian begitu banyak kesalahan kita, tapi Tuhan tetap mengasihi kita, karena Dia ingin supaya kita mengerti, memahami Sabat itu. Dan Bapak Ibu dan Saudara, yang terpenting dari Sabat ini adalah Tuhan ingin supaya kita belajar memperbaiki diri kita, karakter kita, supaya kita menjadi sama seperti Kristus Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu Dia mengatakan dalam ayat yang ketiga, jangan engkau menyalahkan perapian di rumahmu.
pada hari Sabat. Supaya apa? Tidak ada keinginan-keinginan lain untuk mencapai target duniawi, hal-hal yang lain, yang sekalipun itu memang mendatangkan keuntungan untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan, tapi Tuhan lebih berkuasa dari apa yang kau lakukan. Itu tidak akan menjadi berkat jika engkau memaksakan diri dan tidak memberi waktu dan ruang kepada Tuhan. Begitu banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan kemudian tidak kemudian fokus, tidak kemudian memberi ruang untuk merenungkan kasih Tuhan dan mengoreksi diri, tetapi banyak kemudian bersungut-sungut di depan Tuhan, meminta seakan-akan memaksa. Tapi saya mengatakan kepada kita semua, ketika kita mengoreksi diri kita, menghancur hati kita di depan Tuhan, maka Tuhan akan kemudian memberikan kepada kita satu sinar kehidupan dalam hidup kita, untuk kita mengerti, memahami akan kehadirannya lewat apa? Lewat Sabat. Suara Sahabat Kroci dimanapun Anda berada, mari kita belajar menghargai Sabat itu dengan baik, sebab di dalam Sabat ada perintah untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, ada waktu di mana kita kemudian memberhentikan diri kita dari semua aspek aktivitas kita, untuk kita belajar mengkuduskan diri di depan Tuhan, belajar kemudian mengenal kasih dan rencananya, kehendaknya, maunya Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan yang ketiga, supaya kita belajar merenungkan dan mengoreksi akan pribadi kita, bagaimana Tuhan begitu melimpahnya mengasihi kita, tapi terkadang kita kemudian menyakiti hatinya, mencueki Bapak, Ibu, dan Saudara, sehingga dia cemburu. Dan hati-hati Bapak, Ibu, dan Saudara, saya tidak sedang menakut-nakuti, tapi bahwa orang yang tidak memberikan waktu untuk Sabat akan mendapat hukuman mati, Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya mau katakan, mungkin tidak mati secara jasmani, mungkin saja juga mati secara jasmani, tapi saya mau katakan dampaknya akan besar. Bagaimana saya mengatakan, saya memberikan penjelasan ini supaya Bapak, Ibu, dan Saudara, generasi dimanapun yang berada pada saat ini, suara Sahabat Kroci, engkau tua, muda, masih remaja, Bapak, Ibu, dan Saudara, atau siapapun sudah lanjut usia, ketika engkau mendengar ini, saya mengatakan kepada kita semua, berilah waktumu untuk beribadah di depan Tuhan. Jangan sampai engkau menyesal ketika engkau sakit, baru kemudian saya berjanji Tuhan, ketika saya sembuh nanti saya akan beribadah. No, Bapak, Ibu, dan Saudara, berikan waktu itu untuk Tuhan selagi ada kesempatan. Kalau sudah tidak ada kesempatan, berbahaya. Kita tidak punya pengetahuan yang lebih tentang waktu dan kapan kita kemudian Tuhan panggil. Tapi ketika kita diberikan kesempatan, gunakan itu. Jangan sampai Tuhan ambil kesempatan waktu itu, sehingga tidak ada lagi Sabat dalam kehidupan pribadi kita, tidak ada lagi Sabat di dalam keluarga kita. Ketika kita sudah tidak ada Sabat dalam keluarga, yang ada perpecahan, makian, kata-kata kasar, kata-kata kotor, yang ada kebangkrutan, yang ada kesusahan, kemudian tidak ada lagi ruang di mana Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dan kemudian juga bisa kemudian menghancurkan akan usaha kita, masa depan kita, pendidikan kita, iman kita, apalagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena itu berikan waktumu untuk Sabat, karena di Sabat itulah engkau akan mengenal Dia makin dekat di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kemurahan-Mu, untuk kasih-Mu kami bisa mengerti, kami telah membahasnya dan merenungkannya. Biar kiranya firman Tuhan ini berkenan di depan Tuhan, dan kami bisa makin kuat, makin teguh di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Suara Sahabat Kroci dimanapun Anda berada, Shalom Elohim Besem Manusia, tetap dukung channel YouTube ini supaya memberikan semangat dan motivasi dan mampu untuk kemudian menjangkau lebih banyak lagi jiwa. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Elohim.